Bongkar Abis, kita berjumpa lagi dalam dialog podcast Bongkar Abis. Seperti biasa, kami bertiga bersama Mas Eros Jarot, budayawan kondang, Bung Antoni Budiawan, pengamat ekonomi, dan saya Lukas Luarso kali ini sebagai host. Hari-hari ini kita disuguhi satu tontonan yang menarik gitu. Dikabarkan bahwa TNI dan Kejaksaan menyerbu Morowali untuk membebaskan entah dari apa. Morowali itu adalah satu taman industri ya, industrial park yang program hilirisasi nikel khususnya, dan entah kenapa ada penyerbuan itu. Kemudian yang muncul adalah adanya informasi bahwa Bandara Morowali beroperasi seperti negara dalam negara, dan itu diucapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Keamanan. Jadi itu bukan rumor, bukan gosip, tapi diucapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan. Nah, ini ada soal apa ini balik ini. Tapi yang penting menurut saya, kita mulai dari Mas Eros dulu nih ya. Ini komunikasi politik dan komunikasi apa ya, bernegara ini gimana Mas? Kok bisa pasukan aparat TNI dan aparat kejaksaan menyerbu satu wilayah Indonesia, tidak mengajak kepolisian misalnya? Itu banyak hal, nanti kita buka problem-problem yang menurut saya agak konyol. Menurut Mas Eros gimana? Nggak, yang penting di pertanyaan itu gini loh Mas Lukas, kenapa baru sekarang? Artinya ada pembiaran kan? Tidak mungkin sebuah bandara di sebuah negara gitu ya, bisa seperti itu kalau tidak diketahui oleh yang bertanggung jawab penyelenggara di sini, gitu kan? Nah, kalau yang terjadi apa yang dilakukan Pak Safruddin itu ya, bagus juga sih, paling tidak untuk menegaskan sekali lagi supaya Pak Prabowo nanti jangan nanti tiba-tiba muncul lagi, Morowali tidak usah jadi ribut-ribut, menganulir, saya Pak, bertanggung jawab sepenuhnya, saya rehabilitasi. Jangan gitulah. Nah, ini kan satu contoh. Baru ini loh, belum tahu ada lagi lah ya, mungkin ada lagi kan, kita tinggal nunggu. Lalu apakah ini mau di take over juga lagi? Justru yang lebih penting itu justru kalau sekarang kita bicara Morowali dalam konteks hari ini, sebetulnya udah nggak ada gunanya. Ya. Yang lebih berguna itu tanya kenapa sampai Morowali itu ada? Siapa yang membuat Morowali itu menjadi ada dan beroperasi seperti itu? Mas, di media sosial tuh ada percakapan lah, mungkin ini rumor ya, yang menarik. Jadi mengaitkan antara drama Morowali dan ada satu drama lagi, yaitu pembebasan rehabilitasi dari siapa itu? SDP. Ira, yang tiba-tiba direhabilitasi setelah divonis. Nah, itu katanya persaingan di tangan kanan dan tangan kiri Presiden Prabowo itu. Oh, saya sih kita nggak mau lah berasumsi ya. Ya. Jadi itu kan perlu ini. Tapi yang paling penting yang loh, begini. Ya. Kalau SDP wajar lah, karena memang juga kan ketua hakimnya aja malah melakukan dissenting. Kan berarti kan loh, ketua hakim loh ya. Kalau anggota hakim mungkin gimana tuh ya. Dan ada lagi indikasi bahwa kedua hakim yang itu, satunya tukang bolos. Gitu. Nah, tapi kita nggak mau terlibat masalah itu. Kita lihat substansinya. Kita kembali aja ke Morowali dulu ya. Jangan melebar dulu. Nah, dong, ya. Saya ini, begini, di Morowali itu ada dua bandara. Bandara yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan, dan yang tadi itu PT IMIP, ya, PT Indonesia Morowali Industrial Park. Nah, mereka itu mempunyai di situ bandara sendiri yang dikelola oleh swasta. Nah, ini yang digerebek ini pasti yang ini. Ya, dan ini dua-duanya statusnya adalah bandara domestik. Nah, karena dikelola oleh swasta domestik, pertanyaannya apakah memang di swasta itu tidak ada aparat dari Dirjen Perhubungan, kan gitu ya. Nah, apakah setelah ada pesawat-pesawat asing yang di situ, itu bagaimana pelanggaran ini? Apakah didiamkan atau apa? Yang sudah sejak lama, yang resmikan oleh Jokowi itu sebetulnya yang itu, bukan yang swasta ini, bukan yang dikelola oleh swasta ini. Ini benar-benar kelihatannya ya suatu tertutup nih, teritori tertutup yang dibilang ini negara sendiri ini. Nah,
itu ada benarnya menurut saya ke situ. Ini negara sendiri, Ya, negara dalam negara. Nah, sebenarnya maaf, saya harus potong ya. Ya. Tadi Pak Antoni bilang, sebenarnya yang dibuka oleh Jokowi yang ini kok, bukan yang ini. Ya. Seolah-olah Ya. Jokowi nggak, Anda loh yang bilang ya, seolah-olah kan Jokowi nggak tahu yang ini. Bukan begitu. untuk karena, apa karena industrial parknya dia juga yang resmikan. Iya, makanya. Nggak, makanya ini kan ada yang bilang bahwa ini setelah diresmikan Jokowi ini, tetapi ini justru tidak pernah diresmikan dan disembunyikan atau apapun namanya itu, ini yang menjadi masalah besar. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kalau gitu kita setuju ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, di sini yang harus diselidiki tuntas, apakah di sini adalah di Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perhubungan atas instruksi siapa? Gini loh, misalnya gitu. Mas, Kalau sorry, Mas, gini. Kenapa sih harus belit-belit? Kalau bahas apa kan selalu belit-belit itu ya. Maaf ya, selalu saya potong ya. Ya sudah lah, sudah jelas kok itu ya. Ya. Kita sering dengarkan hilirisasi. Iya. Nikel. Oh begini lah dimaksud pangkalan untuk melakukan hilirisasi. Ya, nah menurut saya gini, siapa yang harus, nggak usah dicari-cari ya, itu udah pastilah siapa udah yang lagi bertanggung jawab. Lah iya dong. Iya. Pasti kong Tidak kali kong. mungkin. Saya kenal juga lah Pak Sintong segala begitu ya. Tapi nggak mungkin lah mau berani begitu. Nah. Kalau tidak ada itu bendera. Iya. Go, kayak orang balapan tuh kan kalau ada bendera gitu dulu ya baru balap ya. Iya. Ya. Nah, jadi siapa yang ngebet ini udah pastilah. Kalau saya kebetulan tadi baca-baca referensi soal aturan main bandara itu, yang saya baca tidak mungkin ada bandara gelap seperti asumsi ada dua jenis itu ya. Jadi semua bandara itu tunduk pada penerbangan internasional, aturan penerbangan internasional, dan ada mekanisme semua bandara itu harus ada kodenya. Ada Ada dua-duanya ada. regulasinya gitu ya. Nah, pasti dua-duanya di bawah pengawasan Dirjen Perhubungan. Dan pilot yang berani menerbangkan di bandara yang tidak resmi biasanya akan di-grounded. Artinya kecuali gini Mas, apakah kita mau menyamakan salah satu bandara di sana itu kayak bandara-bandara gelap di Meksiko, Kolombia, negara-negara kartel yang untuk membawa narkoba-narkoba gelap. Nah, artinya sebenarnya saya setuju Mas Eros tadi, ini sebenarnya operasi gelap tapi resmi. Jadi sepengetahuan aparat sebenarnya. Nah, makanya di sini ada dua bandara resmi yang ada dua kode. Yang satu dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan, yang satu dikelola oleh swasta karena itu di dalam industrial. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini yang dari swasta ini tidak ada kendali sama sekali. Bahwa dia apalagi kalau sampai ada pesawat internasional, dua-duanya statusnya adalah domestik. Jadi tidak boleh ada pesawat internasional. Yang saya maksudkan pasti ini diketahui karena dua-duanya ada kode. Kementerian Perhubungan pun pasti mengetahui ini gitu. Nah, jadi kodenya adalah yang satu yang bandara lokal ini, yang bandara di Industrial Park ini adalah IATA MWS. Nah, kodenya. Jadi dua-duanya ada gitu. Dua-duanya resmi, tetapi penggunaannya yang tidak resmi. Penggunaannya menyalahi peraturan. Itu udah nggak usah kita bahas lagi, udah pasti. Iya. Ya sekarang yang kita persoalkan satu ya toh. Kok bisa terjadi ya? Nah, jangan nanti kalau kita nanti loh ini dong masa Jokowi nggak tahu sih, nanti bilang nggak boleh lagi gitu, hal-hal gitu aja kok diutuk-utuk. Maksudnya Prabowo kan? Jokowi. Semuanya bilang iya. bukan gini, nanti gini loh ya. Kan ada sekarang kita agak sedikit mundur ya soal ijazah nih, ya toh. Ijazah itu hal segitu dibesar-besarkan, ingat ya. Itu kan apalagi Jimli Azidik nih ya. Nih Jimli nih, denger nih Jimli ya. Gitu ya. Jim, jangan lagi lah ngomong dengan kebencian. Kamu ada kebencian sama Jokowi? Oh, enggak dong. Nah, sayang kita. Jangan dong masalah yang ijazah ini seolah-olah tuh personal. Kasusnya personal antara 3 orang itu tidak. This is the problem for the nation. Ngerti nggak sih Jim? Gitu deh. Ayo deh sama-sama saya. Yeah. Kita duduk sama-sama ya. Buktikan bahwa berangkatnya kita mempersoalkan itu bukan karena kebencian. Nah, saya takut nanti nih kita ngomong Raja Morowali nih. Wah, ini karena kebencian, ketidaksukaan sama Gibran yang sering
mengandalkan selalu apa itu namanya hilirisasi. Oh ini yang dimaksud hilirisasi itu nyucinya tuh nyuci lihat beginian begitu loh ya. Nah jangan sampai nanti oh itu karena kebencian. Nah ini kan ya, nanti ujung-ujungnya pengamat-pengamat yang ngomong di podcast soal Morowali ini kemudian ditersangkakan. Nah, jangan gitu dong. Makanya ini hati-hatilah. Kayak Jimli Asidi itu kan ketua reformasi kepolisian ya. Beri contoh dong yang baik sebagai negarawan lah ya. Apakah tawaran mediasi itu contoh yang baik? Saya nggak mau masuk situ ya. Sedikit saya komen silakan, untuk itu. Restoratif justice itu kan ditawarkan mediasi kan, karena baru disahkan kan. Ada yang ada poin-poin di situ gitu kan, bahwa itu ya ini dulu lah, mediasi dulu lah, restoratif justice gitu. Seolah-olah ini bisa dilakukan. Restoratif justice itu kalau menurut saya, kalau kita berdua berperkara, yang satu Anda menipu saya, lalu kemudian itu pidana, lalu kita bilang udah restoratif justice saja, minta maaf, uangnya dikembalikan apa segala, itu bisa. Tetapi kasusnya Jokowi itu tidak bisa, ini kasus publik. Baru saya mau ngomong. Kasus publik dia. Apa urusannya tiga orang ini ke sana gitu kan? Dia mewakilkan siapa? Iya. Nggak bisa mewakilkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk ke situ. Jadi dalam hal ini restoratif justice untuk dengan Jokowi itu tidak bisa. Ini harus proses gitu. Lagi juga begini ya. Nanti jangan-jangan ini itu yang yang sering ngomong di televisi itu ya, yang mengatasnamakan membela Jokowi. Iya. Dia dalam legal standing yang seperti apa kan aneh gitu loh ya. Jadi emang negara ini mau jadi apa sih? Makanya saya lihat begitu semua, apalagi Mas Prabowo juga harus kita bantu dong lah ya. Jangan saat ini siapa sih yang ngasih informasi ke bawah gini ya. Kok saya bilang jangan bicara lagi gitu. Nanti itu semua tanggung jawab saya. Jangan-jangan nanti ini ada nyontok-nyontok. Projo Morowali tidak usah bicarakan, itu tanggung jawab saya. Nanti ini lagi, itu tanggung jawab saya. Kok ada semacam dijorokkan satu paket? Ya, dan kasus-kasus kayak gini kan Jokowi, gitu banyak Mas. Jadi selain Morowali, kemudian ijazah, ada lagi yang masih menggantung WUSH, IKN, minyak oplosan, judi online. Oke, mau kita bahas satu-satu sekilas? Enggak. Yang paling penting gini loh Mas ya. Jangan sampai, ini kan sudah ada presiden. Presidennya itu tidak ada urusan kita itu sentimen sama Jokowi. Tapi kan ini pertanggungjawaban kita orang-orang yang bayar pajak, ya. Orang-orang yang selama ini sejak mobil SMK menunggu, ya. Lalu kemudian IKN juga begitu, ini begitu ini loh. Kalau mau di take over oleh Pak Prabowo, ini tanggung jawab saya. Lu ini negara hukum, negara kekuasaan. Itu loh yang lebih penting. Jadi jangan digeser lah Pak Jimli ya. Seolah-olah wah ini kan karena sentimen, ada masalah yang lebih besar. Loh, masalah yang besar-besar ini jadi kacau karena dasarnya itu rapuh. Moral basicnya hancur. Gimana sih, saya nggak ngerti ini profesor gimana sih, Profesor Jimli, kapan yuk? Saya Eros Jarot masih ya. Ayo kita ngobrol lah ya. Jadi saya belum berubah loh ya. Ayo kita bicara loh. Mungkin dapat pesan dari Jokowi kali, Mas. Wah, kita nggak boleh nuduh. Saya nggak tahu. Saya cuma minta pertanggungjawabannya Jimli aja. Saya dengar kok itu kan bukan hoax lah. Dia ngomong kok katanya ini kan berangkat dari kebencian. Nah, loh, itu. Emangnya ini kasusnya orang tiga itu? Saya juga aneh ya. Kok profesor nggak ngerti bahwa ini masalah publik gitu. Emangnya orang tiga itu mewakili kita semua? Ya enggak lah. Cuman kebetulan dia bikin buku 3, emang minta izin kita dulu? Kan enggak gitu. Jadi bukan masalah. Ini masalah kalau saya menganggap ya, hukum tanpa basic moral yang jelas gak ada gunanya gitu loh. Lah, kalau orang mau restoratif reformasi kepolisian, nggak ada pijakan orangnya, ya susah, ngeri juga saya ya. Mengerikan. Jadi gini, bahwa kita lihat yang ini dia katakan satu kebencian, misalkan Roy Suryo CS gitu mau membuktikan bahwa ini ijazah palsu dan 99,9% adalah sudah ditunjukkan secara akademis ya bahwa ini adalah begitu. Ya sebetulnya kan tinggal gampang saja.
bahwa itu tinggal ditunjukkan aja. Artinya kalau mau begitu ya diproses saja sampai di pembuktian di pengadilan atau apapun lah begitu ya. Jangan sampai bilangnya bahwa oh ya ini kebencian lalu udahlah damai aja. Nggak, seolah-olah yang persoalkan itu yang bikin perkara loh. Iya. Yang perkara itu nggak menunjukkan. Yang tidak mau menunjukkan. Jadi jangan dibalik-balik dong Pak Jimli ya. Artinya kecuali Anda bilang silakan ijazah palsu mau kayak apa nggak penting. Yang penting Anda sudah akomodasi oleh satu sistem gitu ya. Loh, sistemnya kayak apa? Loh, ini loh yang dengan Mas Lukas kan itu kan ya. Bon Jovi ya. Iya. Kan itu kan maksudnya ini kan keterbukaan informasi kan. Wajar kalau seorang warga negara nanya, Pak Presiden, ini kan yang neken juga sampean nih KPU juga di bawah pengangkatannya semua di dia itu. Kan katanya harus prudent itu penting kan ya. Lah kok kacau gitu, ada yang katanya di blender. Di blender harusnya makanan yang di blender. Ini kertas di blender gitu kan ya. Nah, ini kan satu hal yang buat pembelajaran apakah negara kita tetap kita akui sebagai negara hukum apa negara kekuasaan. Nah, kepada Master Jimli sebagai ketua jadi ya reformasi kepolisian. So, please give me answer ya. Ini negara kekuasaan apa negara hukum? Kalau negara hukum pijakan hukumnya, pijakan moralnya seperti apa? Itu yang saya pertanyakan, sederhana kan? Pertanyaan sederhana. Kalau kelanjutan skandal Morowali ini gimana kira-kira menurut? Apakah nanti akan ada yang ingin memediasi kayak Jimli dalam kasus ijazah? Nah ini, jadi sekali saya itu melanjuti aja bahwa di sini ini harus ada pijakan hukumnya. Ini harus benar-benar dinekam, benar-benar kita mendorong sampai ke situ. Jadi artinya pijakan hukum di sini sebetulnya yang bertanggung jawab ini yang mempunyai peran ini yang harus bertanggung jawab. Misalnya contohnya adalah sewaktu Tom Lembong, ya saya mundur sedikit ya. Tom Lembong sudah mengatakan ini atas perintah Jokowi, tetapi diabaikan oleh pengadilan. Nggak disinggung-singgung tuh. Lalu begitu diberikan abolisi, Jokowi baru ngomong, iya memang dari saya kok. Nah, sekarang berapa banyak yang seperti begini, yang memang dari saya kok. Di situ juga dia sebutkan bahwa semuanya itu atas perintah Presiden. Contohnya misalkan sekarang Nadiem. Nah, Nadiem juga itu. Nah, sekarang siapa? Apakah Nadiem suatu korban? Apa memang dia pemain sendiri? Kan pelaku sendiri, kan gitu. Nah, apakah memang di atasnya itu siapa yang menetapkan anggaran dari segini menjadi segini pada saat pandemi? Dengan berbasis perpres saja, bukan undang-undang APBN. Dan sengaja dibesarkan, ada 3 video yang mengatakan 3 kali itu, ayo Nadiem, mana anggarannya diitukan? Ayo cepetan katanya untuk lakukan itu di Kementerian Pendidikan. Jadi untuk mengadakan itu gitu. Ini sejalan BTS semuanya digencarkan dari 2 triliun kalau nggak salah menjadi anggarannya menjadi lebih dari 10 triliun sampai 20 triliun dan anggaran pendidikan juga. Ini supaya online. Nah, sebentar. Terus udah begitu di sini kita tahu 80% dari BTS itu terkorupsi dan ini juga ternyata ini ada korupsi. Pertanyaannya seperti kayak Nadiem ini dan Tom Lembong tidak ada dan Ira tidak ada aliran dana ke mereka. Nah sekarang pertanyaannya kan kalau ditanyakan siapa memperkaya orang lain, tapi pertanyaan yang lainnya siapa yang diuntungkan dari situ kan gitu kan. Nah itu aja. Jadi saya setuju bahwa di sini aktor yang ini yang harus Jadi memang akhirnya gini Mas, ada istilah negara dalam negara yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Keamanan itu secara internasional ada istilahnya deep state. Iya. Ya, deep state itu adalah memang ada pemimpin yang terpilih, misalnya Prabowo terpilih. Tapi sebenarnya Prabowo itu hanya sebagai pajangan ya. Asumsi deep state itu begitu. Sebenarnya running the show gitu. Ya, running the show tapi yang benar-benar mengelola partiturnya, mendapat keuntungan dan sebagainya itu orang-orang lama, oligarki yang terus mendapat keuntungan dan termasuk kasus Morowali, minyak, judi online dan sebagainya itu pemainnya sebenarnya jelas. Misalnya kayak pertambangan di Morowali itu kan jelas ya siapa itu, Lord Luhut, Bahlil, siapa bisa disebut namanya. Nah,
persoalannya mungkin itu Mas. Mari kita bahas soal bukan kemungkinan ya, bagaimana deep state ini, negara dalam negara ini betul-betul menguasai Indonesia. Gini Mas. Kalau saya tujuannya politik aja. Coba deh dah. Ini teman-teman yang katanya mendukung Pak Prabowo ya. Coba dong ikuti benar ya. Jangan sampai terperangkap nih ya. Ini ada jebakan Batman yang saya sudah mulai lihat. Kalau kita lihat akhir ini ya, coba deh lihat ya, ada kasus ya, bagaimana Gibran yang lagi dicecer ujiannya, wih, kamu lihat sekarang Anda? Kasih panggung Dan viral semuanya ya. Jangan sampai nanti, gitu. Saya cuma nggak kasihan aja gitu, semua apa sih dilemparkannya kotorannya ya ke bawah gitu ya, dan bawa dengan seorang yang gagah berani gitu, mengambil alih tanggung jawab. Lah, ini yang kita nggak mau. Kalau kamu nggak bersalah, jangan mau dong gitu ya. Nah, kita lihat sekarang contohnya gini ya, udah mulai permainan udah mulai kelihatan nih. Katanya, ngapain sih ngomongin 2029? Loh, kenapa dong mempersoalkan AHY gitu loh? Kan AHY dipersoalkan. Nah, jadi ada apa sih kontradiksi loh ya? Ada satu kontradiksi yang menarik nih ya. Ini sebetulnya Mas Bowo ini tahu nggak sih gitu ya? Bahwa sebetulnya yang sedang mempersiapkan siapa, ya toh? Yang juga harus bertanggung secara ke depan itu siapa, gitu ya? Ini kan semua juga ada kaitannya mungkin dengan 2009 ya toh? Nah, masa sih dipersempit? Makanya kalau saya usulkan sih untuk pemilihan presiden yang akan datang, kalau bisa jangan ada relawan-relawan lagi deh. Relawan ini jadi partai keberapa nih ya? Iya. Ini kayak partai loh. Ya Jadi partai. Jadi kayak partai. Perlu ada aturan untuk melarang relawan. Lebih parah dari partai karena ini liar. Iya. Tidak jelas Ya, aturannya. Jadi gerombolan liar. Kayak tambang ilegal juga. Kasusnya gitu. Sehingga apa ya? Jadi sebetulnya cobalah kita dudukan secara benar. Gitu. Kayak contohnya itu. Kita kan berharap nih. Kalau reformasi kepolisian diketuai orang yang belum saja sudah mengambil satu analisa yang sangat sempit itu, gitu ya, dan berani-beraninya mengatakan ini kan berdasarkan kebencian. Loh, kalau umpamanya diminta seminggu kemudian Pak Jokowi ngasih selesai kok ya? Kenapa harus pakai sidang siapa yang di Solo tuh yang sampai ditangkap lagi, terus diteruskan lagi? Nah, memang hal ini kan sebetulnya bukan yang meminta yang sebenarnya bikin masalah. Yang tidak mau memberi kesempatan untuk dilihat, hanya dilihatkan saja apa susahnya. Nah, Pak Jimli, tolonglah ya, tolong secara yang agak waras-waras sedikit aja lah ya, yang sehat-sehat aja deh kita bicara ya, tanpa pemikiran yang lain-lain gitu ya. Bung Antoni, ini kaitan antara yang kita bahas negara dalam negara deep state, kan mereka yang orang-orang pelaku deep state ini yang cari dapat keuntungan besar ya. Nah, secara ekonomi apa ini pengaruhnya dalam waktu dekat? Nah, ini begini. Itu penting. Ya, ini begini. Pertama adalah yang tadi sedang ada negara dalam negara deep state. Nah, sekarang itu sebetulnya kapan yang menjelaskan itu yang mengatakan itu adalah Menteri Pertahanan sekarang. Artinya yang dia refer adalah yang lalu. Betul. Ini ada negara dalam negara. Jangan sampai ada negara dalam negara. Dan yang kementerian sekarang, pemerintahan sekarang ini mencoba untuk koreksi. Makanya dia mengatakan begitu. Makanya ini semua dikoreksi gitu. Jadi ini yang sudah terjadi di rezim pemerintahan Jokowi. Nah itu, siapa yang mendapatkan keuntungan ini? Ini kita cuma bisa isolasi di dalam negara itu kan, ya pasti pemerintah pengusaha-pengusaha yang di dalam industrial park itu, ya dia tinggal bisa menyelundupkan barang dan sebagainya itu melalui situ gitu. Apakah ada barang yang keluar ilegal, apakah ada barang yang masuk ilegal, karena ini penyalahgunaannya sudah transparan karena ada pesawat luar negeri yang ke situ tanpa ada bea cukai dan sebagainya. Nah, ini yang pasti untuk itu yang diuntungkan, dan ini harus diusut semua. Berapa banyak sudah kita lihat manifestnya, pesawat-pesawat apa yang masuk dari mana dan sebagainya, ini semua harus diusut.
Jadi memang problem deep state ini adalah yang makanya diskusi kita ini mengkaitkan Morowali, kemudian ijazah palsu. Bukan mengaitkan. Bukan mengaitkan dalam arti gini. Ya. Mengaitkannya begini, dalam konteks deep state itu selalu mengutamakan ketertutupan. Ya. Jadi tidak pernah ada informasi yang terbuka, dijauhkan atau disembunyikan kasus-kasus dalam konteks itu dalam arti. Jadi, nah, gimana upaya kita untuk membongkar ini semua, Mas? Supaya ini kan jelek-jelek kan kita ini masih sisa-sisa era reformasi lah ya. Belum sepenuhnya tertutup, masih ada komisi keterbukaan, undang-undang keterbukaan informasi publik dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan civil society ini, Mas? Nah, ini jangan sampai kalau saya ngomong gini, ini pasti orangnya ini jangan hitung ya. Kebencian. Upaya yang sudah dilakukan Pak Syafri Samsudin ini harus didukung. Karena Pak Samsudin bilang gini, saya akan laporkan ke Presiden, ya kan? Nah, kita harus dukung dong Pak langkahnya Pak Syafri ini, supaya jangan sampai nanti tiba-tiba out of the blue gitu, Pak Jokowi, Pak Prabowo bilang, sudah jangan usah ribut-ribut, soal Morowali, saya yang bertanggung jawab. Nah, jangan gitu lagi lah. Artinya apa? Kita kemungkinan kan kita lindungin Pak Prabowo. Saya kok yakin, saya kan kenal pribadi gitu. Dia bukan orang yang korup menurut saya ya. Sekenal saya ya. Dan dia juga cinta Indonesia aja, kok saya nggak sanksi sama dia gitu ya. Jadi nggak mungkin hal-hal yang agak-agak negatif ini banyak melekat ke dia gitu ya. Tapi orang kan jadi bilang begini, ternyata sama aja gitu kan. Nah, ini saya nggak mau. Artinya yang keduanya ya, sekarang kan dilihat, wah kayak ini kata-kata enak zamanku tau ya, karena yang sebelumnya jelek banget yang sesudahnya ini, gitu kan. Halnya ini kan sama, dibuat sedemikian rupa supaya pemerintahan di bawah Pak Prabowo ini ancur-ancuran, bahkan nanti apalagi masuk krisis. Orang kan nyalakan, ini gara-gara Prabowo salah memanage. Padahal Pak Prabowo itu ditinggalkan sebuah peninggalan yang sangat luar biasa busuknya, gitu ya. Nah, buruknya. Nah, kalau orang kemudian mengangkat membandingkan ya, berapa kilometer ini selama pemerintahan sudah dibangun, kok hitungannya kok sangat sangat picik gitu ya. Jadi ini negara ya, yang harus dengan namanya akuntabilitasnya itu harus tinggi gitu. Yang harus dilakukan segalanya dengan prudent di luar negara hukum. Tidak bisa di take over, saya yang akan bertanggung jawab. Tidak begitu. Kecuali di perusahaan Anda sendiri silakan. Gitu. Apalagi WUS itu sangat ini sekali terlihat sekali tidak prudent gitu. Dan banyak sekali informasi yang ditutup-tutupi. Tapi pertanyaan publik kan tetap gini, Mas. Oke lah, rezim Jokowi, rezim masa lalu itu buruk banget ya, busuk banget. Tetapi kan harus ada upaya pembersihan sistematis, perbaikan, dan itu menyangkut leadership-nya Prabowo, kompetensinya. Jadi kalau menurut sampean gimana? Punya kompetensi nggak sih ini menangani kasus-kasus ini? Ya, selain hanya bilang, saya ambil alih. Enggak, dalam beberapa hal ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan dalam beberapa hal. Ini kan beberapa korupsi yang luar biasa itu juga bisa terbuka. Ya. Tapi apakah itu cukup atau tidak cukup, ini kan masalahnya ekspektasi kita ini kan sangat tinggi sekali. Misalkan banyak sekali yang melihatnya juga kejaksaan ini bermain tebang pilih juga. Nah, ini yang harus dihindari gitu. Tapi untuk menuju ke sana saya lihat sudah ada menuju ke sana, tapi mungkin belum cukup. Apakah memang perlahan-lahan kita tidak tahu. Tapi pada waktunya masyarakat akan menilai cukup apa tidak cukup itu gitu. Jadi masih beberapa banyak yang menggantung gitu ya. Ini pertanyaan terakhir untuk berdua ya. Ini yang menarik, ini juga menjadi pertanyaan. Penyerbuan itu dilakukan oleh aparat TNI dan Kejaksaan Agung. Polisi tidak dilibatkan. Kira-kira apa yang terjadi di antara aparat ini? Apakah memang terjadi gesekan? Dan dengan situasi itu, ke depan bagaimana Indonesia? Ada yang cerita ke saya, polisi sekarang itu luar biasa, sudah sangat kuat. Persenjataan mereka bahkan lebih kuat dari TNI. Menurut Mas Eros kemudian. Gini, kalau contohnya gini, kan sudah ada presiden. Ya toh? Kan sekarang nih ada high hope, dilahirin lagi ya kan. Wah, ini pemberantasannya kayaknya oke nih ya, kayak gitu ya. High hope kan.
kayak Purbaya waktu pertama, Iya. high hope juga kan. Bulan madu cuma 3 Iya. bulan. Tiba-tiba nanti yang saya takut kekecewaan akan menumpuk kalau nanti tiba-tiba yang saya takutkan itu lagi karena udah ada presidennya. Kenapa polisi tidak dikaitkan? Ini kan membuat masyarakat, iya orang polisinya begitu kan itu ya. Wah ini nih kayaknya ini jalan yang benar ya. Jadi sudah kembali ke jalan yang benar. High hope masyarakat itu tinggi, tiba-tiba nanti sudah tidak usah dibicarakan lagi. Saya Itu ambil alih. saya ambil alih tanggung jawab saya. Ini kan jangan dong politik mikul dur mendem jero itu tidak harus menghilangkan pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh siapapun. Before the law kan semuanya sama ya toh. Mau mantan presiden, sebelum presiden, sesudah presiden, sama. Ya. Pak Lukas, saya, Jokowi, Pak Presiden, Pak Prabowo, sama di depan hukum. Jadi, jangan karena satu istilah yang itu juga harus diperjelas lagi, mikul dhuwur mendem jero. Lah, kalau mikulnya keduren, mendemnya ke kedalaman, ya kacau juga ya, nanti kelelep semua kita. Nah, itu loh ya Mas Lukas. Jadi sebenarnya this is cultural problem ya yang harus diselesaikan. Bung Antoni, tidak ada koordinasi atau gesekan antara aparat hukum nih? Enggak, kalau saya melihatnya adalah ini secara nyata menunjukkan bahwa ini ada konflik institusi. Ya, jadi yang harus ini. Nah, konflik institusi itu gimana, kenapa dan sebagainya, mungkin masyarakat juga bisa tahu kan gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh dalamnya konflik institusi ini. Apakah reformasi kepolisian ini bisa membantu atau tidak untuk meluruskannya kembali. Nah, ini aja kalau saya lihat. Jadi ini negara kita sebetulnya dengan begini ya dalam bahaya. Bahwa dalam dua kekuatan besar ini, apalagi yang satu sudah mempunyai persenjataan yang lebih besar, lebih dari ini ya. Lebih hebat dari TNI-nya katanya. Wah, ya itu. Nah, saya rasa ini yang harus menjadi perhatian publik. Ya, baik. Karena keterbatasan waktu, kita tutup pembicaraan ini. Yang penting pesan kami nih, pesan kita ya. Kalau benar ada negara dalam negara, deep state, tapi jangan sampai negara dalam banalitas negara. Harus ada negara benar yang betul-betul pintar, tegas, dan kuat untuk melibas negara abal-abal. Nah, sedikit aja. Yang menciptakan negara dalam negara ini harus segera diseret. Ada satu kata penutup? Satu aja. Yang paling penting satu. Pak Prabowo kadang-kadang satu aja. Kebaikan itu ada pijakannya, ya kan? Kebaikan itu jangan diartikan balas budi kepada orang yang seharusnya mempertahankan hukum. Oh itu kacau itu ya. Jadi ya kembalilah negara ini jadikan negara hukum, bukan negara kuasa. Itu aja pesannya. Jangan sampai ada personal merasa utang budi, kemudian saya ambil alih. Jadi Sobat Bongkar Abis, demikian dialog kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan mendatang. Jangan lupa subscribe dan komentar. Itu penting itu. Oke.